Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para sobat Antasari dan seluruh masyarakat yang menyaksikan terkait dengan official YouTube UIN Antasari dalam podcast Banjar dan Melayu. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan. Alhamdulillah senang sekali untuk bisa kembali bertemu kalian dalam program kesayangan kita. Dan tema kita hari ini menarik sekali karena berkaitan dengan ilmu sabuku. Telah bergabung bersama kita ada Bapak Dr. Ahmad SAGM Fil'i yang tentunya juga menjadi bagian dari akademisi UIN Antasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz Ahmad, kita tentu memang sudah banyak mengetahui di tengah-tengah masyarakat, terutama tema yang tadi saya sebutkan begitu, ilmu sabuku. Dulu, zaman dulu, kemudian juga para orang tua, ini menjadi bahasan-bahasan yang mungkin sudah sering dibicarakan. Lalu kemudian saya sebagai mungkin generasi yang seterusnya juga pernah mendengar dan sempat mendengar tapi tidak kemudian mengetahui secara spesifik, mendetail, apalagi sampai mempelajari dan terkait dengan ilmu sabuku seperti itu. Tentunya ini menjadi ajang untuk kita sebagai proses pembelajaran, terutama bagi sobat Antasari yang memang menyaksikan ini rata-rata mahasiswa-mahasiswi, Pak, yang mungkin memang istilahnya bisa saja konsentrasi perkuliahannya ini bukan terkait dengan ilmu keagamaan, atau kemudian juga begitu banyak hal-hal yang mungkin kita belum mengetahui secara betul-betul mendalam terkait dengan keagamaan itu sendiri, terutama terkait dengan tema kita ilmu sabuku. Kalau boleh kita mendengar langsung dari Pak Dr. Ahmad SAGM Fil'i yang tentunya hari ini sudah hadir, Ustadz Ahmad boleh menyampaikan apa ilmu sabuku itu? Baik, ilmu sabuku ini ternyata bukan hanya di Kalimantan Selatan. Saya melakukan penelitian sampai Kalimantan Timur, Kalimantan Utara juga, kan sampai ke Sabah, Malaysia, kemudian Kalimantan Tengah. Kemarin saya ke Kalimantan Barat juga. Jadi ilmu sabuku ini ya untuk wilayah Kalimantan itu sudah masyhur ya, tetapi banyak tidak dikenal oleh generasi muda, terutama akademisi juga. Ilmu sabuku itu bisa juga dinamakan dengan tasawuf sir. Pada berbicara tentang tasawuf yang sangat rahasia. Jadi tidak ada, hampir tidak ada, tapi hampir tidak ada yang diajarkan di tengah umum. Mereka diajarkan secara sembunyi-sembunyi. Ini jadi kenapa sir ya, namanya tafsir itu karena gurunya juga sir, rahasia ya. Gurunya rahasia, ajarannya pun rahasia, tempat pengajarnya pun juga rahasia. Sehingga banyak orang yang secara umum tidak mengerti betul, tapi tahu namanya, bagaimana bentuk ajaran tidak tahu. Tasawuf ini juga bisa dinamakan dengan, kalau tingkat nasional namanya tasawuf wujudiyah. Karena kolaborasi daripada tasawuf falsafi yang ajarannya seperti tasawuf falsafi juga wujudiyah tentang wujud. Karena ilmu sabuku itu kalau bahasa Indonesianya ya kalau diterjemahkan kebersatuan hamba dengan Tuhan, dengan sabuku ya, antara hamba dengan Tuhan. Itu bahasanya. Jadi kalau bahasa yang lain, kalau bahasa Banjarnya juga ilmu sabuku itu adalah ilmu saraba Tuhan. Jadi aku makan Tuhan dua, aku sembahyang Tuhan dua. Aku ada sembahyang ya Tuhan dua. Siapa yang disembah, siapa yang menyembah, itulah sebagian daripada ajaran yang disampaikan. Siapa yang menamai ilmu sabuku? Ini masyarakat. Sebab komunitas ilmu belajar ilmu sabuku itu nggak pernah mereka menamai ilmu sabuku. Mereka mengajarkan bahwa ini ilmu kesempurnaan, ini ilmu cara mengenal diri, sehingga ada istilah man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhan. Nah kalau di Jawa sering disebut ya manunggaling kaulah Gusti, manunggaling kaulah Gusti. Nah itu sering juga hampir mirip-mirip dengan ajaran. Tetapi di masyarakat Banjar ada kekhasan-kekhasan tertentu
Lalu dan ini juga bisa dijadikan penggabungan antara syariat dan hakikat ajaran ini, sehingga ilmu sabu putih banyak varian-varian dan tidak dalam satu komando, tidak ada komunitas tertentu untuk itu, sehingga untuk meneliti ini ya perlu juga kerahasiaan. Masya Allah. Nah, jadi saya meneliti ini ya tidak tahu bahwa mereka itu dalam keadaan diteliti. Insya Allah sampai saat ini. Baik. Dan alhamdulillahnya kemudian hari ini kita bisa mengangkat tema yang kemudian juga hari ini jarang sekali. Mungkin kalau saya boleh menyampaikan bahwa berapa tahun mungkin saya kerja di media ini betul-betul jarang sekali kemudian ini menjadi tema yang istilahnya diangkat, apalagi masyhur di dalam proses di masyarakat itu sendiri. Kalau kita memang mengenal dalam dunia keislaman, memang ada tingkatannya untuk proses pembelajaran yang kemudian menjadi dasar seseorang untuk bisa menjadi orang-orang yang beriman dan memiliki keislaman yang baik begitu. Di tengah-tengah masyarakat pun juga perspektif terkait tasawuf ini juga cukup beragam. Ada yang kemudian juga menganggapnya menjadi landasan ilmu yang paling tinggi. Anak tangga yang harus dilewati itu harus tauhid dan fikih dulu, begitu. Sehingga banyak orang yang kemudian beranggapan bahwa ketika misalnya lompat langsung ke ilmu tasawuf akan kemudian juga mengakibatkan banyak hal yang terjadi. Bagaimana tanggapan Ustadz Ahmad terkait dengan hal itu? Apakah kemudian juga perspektif seperti itu memang menjadi landasan orang banyak atau ada hal lain? Tasawuf kan ada tiga ya, masyhur. Ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf amali, ada tasawuf falsafi. Tapi kalau tasawuf akhlaki itu tidak mesti harus dari tauhid, dari fikih dulu, bersamaan. Yang dianggap orang yang beli tasawuf belakangan itu udah tasawuf falsafi, ya, atau tasawuf amali. Karena kalau tasawuf akhlaki ini kan sabar, ya kan. Belum belajar tauhid pun harus kita bersikap sabar, ya kan. Rendah diri, santun, jujur, tidak berdusta, ya kan. Terus bagaimana kita mampu mengendalikan anggota tubuh kita ini berbuat maksiat, itu kan akhlak. Di tasawuf akhlaki ini bagaimana orang itu membersihkan anggota badan dia dari perbuatan tercela. Dan itu tidak harus tauhid dulu bersamaan mereka. Tapi kalau sudah tasawuf amali, ya kan, orang beramal itu ada istilah. Kalau tasawuf falsafi itu, tasawuf akhlaki itu kan rumusnya ada tahalli, tajalli. Pertama kita keluarkan daripada hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, terus kita isi dengan hal-hal yang kebaikan atau tahalli, kemudian dia tajalli. Nah, kalau tasawuf amali, nah itu perlu memang didasari dengan tauhid dan fikih. Karena dia membicarakan tentang syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Nah, itu perlu mendalam. Nah, dan mempelajari ini tidak mungkin orang-orang awal-awal belajar Islam tidak mungkin sampai kepada hakikat dan ma'rifat itu. Ada jenjang-jenjangnya. Ada istilah lagi dalam tasawuf amali itu adalah maqamat dan ahwal. Maqamat dan ahwal masing-masing ini punya jenjang tingkatan orang untuk mencapai dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Masing-masing ulama baik Al-Ghazali atau si Al-Qusairi berbeda jenjang maqamat mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam berusaha. Terus hal itu kan keadaan kita. Ada khauf, ada raja, mahabbah, itu tergantung dari usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang memahami hal kadernya itu orang yang sudah mempunyai ilmu yang mumpuni. Nah, yang sering negatif lah dalam pandangan orang itu ya tasawuf falsafi itu. Karena dia berbicara tentang fana, ya kan, tentang pokok. Betul. Terus lagi fana, baka, kemudian ittihad. Ittihad tuh hamba ingin menyatukan diri dengan Tuhan. Betul. Nah, ini itu perlu guru khusus. Nah, kemudian ada lagi, nah ini Abu Yazid Al-Bustami itu. Kemudian ada namanya istilah hulul.
ulul itu akhlak, ya kan. Kalau ada istilah uhdhatul wujud, Ibnu Arabi, nah, ini sudah suhudul kasrah bil wahdah, suhudul wahdah bil kasrah ini sudah sangat sangat tinggi dan tidak mungkin semua orang bisa mempelajari ini. Nah, kemudian ada lagi istilah namanya insan kamil yang diawali oleh Ibnu Arabi dan Abdul Karim Al-Jili. Nah, ilmu-ilmu yang ini ada lagi istilah lagi martabat 7 ya. Nah, ilmu-ilmu ini kalau diajarkan kepada masyarakat umum ya tanpa ada istilah tauhid fikih tadi, inilah jadi bermasalah. Sebenarnya ajarannya secara umum tidak bermasalah, tetapi cara memahami tidak. Bukan salah ajarannya, tapi langkah yang mungkin diambil itu menjadi sebuah kekeliruan gitu Pak ya, ketika misalnya tidak melewati anak tangga yang tadi Iya, tauhid dan fikih itu tadi. iya. Kita kan langsung kuliah tanpa belajar di SD, SMP kan nggak. Betul, betul. Nah, kalau bicara mengenai tadi Pak, ada 3 tingkatan atau kemudian 3 macam terkait dengan jenis tasawuf itu tadi, ada akhlaki, amali, lalu kemudian juga falsafi. Ketika dengan posisi seperti ini, kita sudah belajar akan tauhid yang kemudian biasanya secara utuh kita pelajari dari kecil di sekolahan dan lain-lain. Ya paling tidak hal-hal yang sifatnya mendasar, mengetahui apa itu sifat 20 dan lain-lain. Lalu kemudian juga fikih, begitupun juga pada prosesnya. Di mengaji duduk di perguruan-perguruan kita pun juga memang ada yang secara khusus spesifik bahasan fikih, ada yang sifat 20 dan lain sebagainya. Walaupun mungkin ada juga yang memasukkan mungkin bagi sebagian orang terkait dengan akhlak-akhlak yang memang harusnya dikenal di masyarakat terkait dengan akhlak Rasulullah, para anbiya dan para sahabat. Nah, dengan kondisi seperti itu, ketika ingin belajar tasawuf, lalu kemudian juga dengan porsi di mana sudah secara mendasar tauhidnya, fikihnya, hal apa yang harus dilakukan untuk memilih guru untuk bisa belajar tasawuf, dan tasawuf yang mana yang mungkin menjadi langkah awal untuk proses pembelajaran itu tadi? Jadi kalau kita melihat tasawuf di Indonesia ada istilah tasawuf sunni. Tasawuf sunni itu adalah gabungan antara akhlaki dengan amal. Itu dicetuskan oleh Al-Ghazali. Dan di Kalimantan Selatan kayak ini tasawuf yang paling dominan. Sampaikan bahwa orang itu mesti tasawuf ini diamalkan dalam kehidupan. Jadi kalau belajar tidak mungkin kita langsung ke Ihya Ulumuddin ya. Di Kalimantan Selatan ini biasanya orang belajar jenjang tasawuf itu, kalau kitab yang karya ulama Banjar itu diawali dengan mabadi ilmu fikih, mabadi ilmu tasawuf, yang terus oleh Tuan Guru Hafiz Sarni Alabi. Nah, itu berbicara tentang dasar-dasar tasawuf. Lalu ditingkatkan lagi kitab Bahjatul Mardiyah, karya yang sama. Itu adalah orang belajar tentang akhlak. Bertasawuf itu intinya akhlak, ya. Lalu setelah itu, lalu naik jenjang lagi namanya Tuhfatul Raghibin. Karangan Guru Sarni itu Tuhfatul ada 2 kan, ada karangan si Arsa Al-Banjari, ada karangan si Tuan Guru Haji Sarni. Maka Tuhfatul Raghibin yang tasawuf ini itu berbicara sudah tentang syariat, tarekat, hakikat ma'rifat. Sudah dipelajari bagaimana seseorang itu menjalankan jenjang-jenjang itu. Misalnya dalam tasawuf yang ditulis oleh Quran tadi, itu kita untuk mencapai orang yang takwa kepada Allah, misalnya harus mengamalkan 9 wasiat. Ada disebutkan di situ. Di antaranya misalnya dia harus pertama taubat kepada Allah. Jenjangnya tuh. Setelah itu dia qanaah. Habis qanaah zuhud, ya kan? Habis zuhud, setelah zuhud itu ada namanya al-muhafadzatu ala sunnah, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kelima itu ada ta'allumul ilmi syar'i, yaitu belajar ilmu yang disyariatkan, yaitu tauhid, fikih dan serta di. Kemudian dalam hal itu lalu dia mesti dalam kehidupannya jenjang yang keenam dalam kitab itu adalah tawakal. Habis tawakal ikhlas.
dari ikhlas itu ada makam yang ke-8 namanya jenjang wasiat itu. Orang itu mesti uzlah. Uzlah itu kalau bahasa Bahari orang menyendiri ke tempat yang sunyi. Tapi kalau bahasa modern menghindari tempat dan keadaan maksiat. Itu loh. Sebab bagaimanapun hidup kita ini mudah terpengaruh dengan lingkungan. Maka tasawuf mengajarkan di samping kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga berusaha menghindari keadaan dan tempat maksiat. Nah, itu dalam tasawuf. Lalu kuncinya pada makamat atau pada wasiat yang ke-9. Apa itu? Yaitu adalah hifzul awqat namanya. Manajemen waktu. Sebab kalau orang tidak bisa memiliki waktu dalam hal apapun dalam kehidupan ini, orang tidak akan sukses. Makanya dalam perkuliahan dan pembelajaran itu ada nama istilah jatuha. Nah, setelah itu lalu orang mulai masuk kepada makam namanya kitab Futuhul Arifin. Nah, di Futuhul Arifin ini sudah ada kesamaan, ada kemiripan orang itu mulai mengenal dirinya atau mengenal Tuhan. Dan di situ, itu terjemah Al-Hikam. Jadi di situ jenjang-jenjangnya. Jadi karena orang tidak punya jenjang, lalu antara syariat hakikat menyatu dalam tasawuf yang dengan pemahaman disebut dengan ilmu sabuku tadi. Betul. Artinya dengan jenjang tersebut, langkah-langkah yang secara terskema dengan baik, walaupun mungkin pada implementasinya memang berjalan begitu saja, begitu Pak ya. Tapi kemudian tidak semudah itu ketika misalnya nomor wasiat ke-7 saja, ikhlas, yang masyarakat hari ini kenal betul-betul sebatas ikhlas yang mungkin dipahami bahwa tidak sedih dan lain sebagainya, itu bagian ikhlas, padahal sudah sampai ke makom tersebut memerlukan begitu banyak tahapan. Kalau bicara mengenai masyarakat orang Banjar di sini kan memang secara utuh mengenal keislaman, kemudian juga dari kerajaan Banjar. Lalu kemudian pada porsinya kita memiliki Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dekat dengan Kesultanan Banjar hingga disekolahkan hingga 35 tahun di Mekah. Lalu kemudian dengan porsi kembali ke tanah air, ke Banjar, dengan proses pendidikan yang luar biasa hingga proses di Martapura dan 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan ini begitu menyebar hingga menyebar ke Kalimantan secara umum dan sampai kepada Malaysia dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat dalam porsi ini, apakah kemudian juga pada zaman dulu begitu Pak, memang ini menjadi sudah langkah yang diperkenalkan dari awal, atau kemudian juga sejak kapan ini kemudian menjadi sebagai salah satu yang dikenal atau kemudian juga memiliki komunitas tertentu walaupun tadi secara sir atau tersembunyi? Jadi ilmu sabuku itu sudah ada sejak awal keislaman di Kalimantan Selatan ya. Kalau kita kembali ke ilmu sabuku ya. Bahkan sebelum Syekh Arsyad Al-Banjari datang, ini ilmu sabuku sudah dikenal di Kalimantan Selatan. Jadi tokoh-tokoh yang dianggap ikon ilmu sabuku itu adalah Syekh Abdul Hamid Abdul Martapura. Ya, mereka kan mirip, kalau di Jawa mungkin itu Siti Jenar. Ada makrifat kelas tinggi, kemudian kalau di dunia itu disebut dengan akhlak. Nah, ini Syekh Abu ya, mengajak, dan itu sebar di masyarakat. Setelah itu beliau dapat kesimpulannya hukum pancung ya, itu kan ya kan, maka ilmu ini tetap tersebar. Mungkin tujuan Syekh Arsyad Al-Banjari dengan memutuskan sumber ini akan berhenti, tapi nyatanya ilmu ini sangat tersebar di kalangan masyarakat dari Kelaya. Jadi pengajian sabuku itu kan bermacam. Ada yang disebarkan oleh gurunya langsung di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur. Ini gurunya sering berkunjung ke tempat-tempat di mana komunitas mereka berada. Kemudian ada disebarkan oleh murid-murid utamanya. Mereka mengatakan ada pengajian.
Kemudian ada juga pengajian yang disebutkan oleh para pengikut secara umum, tapi mereka dari mulut ke mulut. Ini cara sebarannya di kampung. Mereka mengirim murid-murid mereka ke berbagai daerah dengan uang dan apa ya, dengan harta mereka sendiri. Artinya dengan kondisi seperti itu memang bertahap dan berproses, dan penyebarannya itu sendiri memang juga disebarkan, bahkan sudah ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari sebelum hadir di Kalimantan sudah. Mhm. Jadi ilmu ini sangat sangat luas. Cuma hanya terbatas orang yang bisa mengetahui tentang sebaran ini. Bicara mengenai terbatas tadi Pak, memang ini kan tadi dari tadi mungkin disampaikan oleh Ustaz Ahmad terkait dengan terbatas, dan kemudian juga memang tidak tersembunyi dan tidak dimasyhurkan memang secara sengaja oleh komunitas itu yang kemudian juga hadir di tengah-tengah kita. Apakah ini juga ada korelasinya dengan perspektif di tengah-tengah masyarakat bahwa jangan menghina misalnya teman-teman ODGJ yang berpenampilan layaknya misalnya ODGJ di tengah-tengah jalan, karena bisa saja itu wali begitu. Nah, ini kan betul-betul berkembang di masyarakat, terutama di masyarakat Banjar kita begitu. Apakah kemudian juga ini menjadi salah satu di antara begitu banyaknya proses pengajaran untuk supaya seseorang itu kemudian betul-betul tidak menghakimi orang lain karena itu bagian dari ciptaan. Kalau itu tasawuf seperti itu tuh masyhur. Ya, kalau ilmu sabuku ini mereka tersembunyi. Karena pertama adalah mereka khawatir kalau ajaran-ajaran ini dibredel oleh pemerintah, ulama, terutama pakem. Pertama karena mereka dalam pengajarannya memang agak berbeda dengan yang diajarkan secara umum. Dan mereka memang mengatakan bahwa ini harus tersembunyi. Jadi ilmu tidak boleh diketahui siapapun kecuali yang belajar. Jadi ilmu ini sangat-sangat rahasia. Jadi ilmu sir. Karena mereka mengatakan ya di dalam sebuah kitab itu, ditanya seseorang itu, istana syariat itu apa? Istana syariat, apa istana tarekat, apa istana hakikat, dan apa istana ma'rifat. Maka dijawab oleh seseorang guru tadi, adapun istana syariat itu ada batang tubuh, maka ini fikih wilayahnya. Adapun istana tarekat itu adalah hati, nah, ini tasawuf. Adapun istananya hakikat itu adalah ruh, seluruh daripada jiwa kita. Nah, adapun istana ma'rifat itu udah sir, sehingga tidak tahu antara dia, tidak ada yang lain yang tahu kecuali antara dia dengan Tuhan. Makanya ini sangat diajarkan. Jadi kalau saya belajar, istri saya nggak boleh tahu. Anda belajar bahkan seperti itu memang. Jadi kalau Anda belajar, istri anak-anak nggak boleh tahu. Hanya sampai Anda saja. Kecuali anak istri juga belajar. Nah, ini disebut dengan ilmu sir, ilmu rahasia. Langkah apa yang mungkin bisa dikategorikan orang itu siap untuk belajar itu? Tidak ada langkah apapun kecuali yang berminat. Makanya kadang-kadang yang berminat ada orang kebanyakan yang tidak berilmu. Jadi ilmu sabuku ini di masyarakat identik ya, dan tanda kutip ini sering disebut ajaran sesat dan menyeleweng itu loh. Padahal kalau dipahami sebenarnya ternyata tidak sesat-sesat juga, itu kan hanya sedikit menyeleweng dari yang masyhur. Memang ada ajaran-ajarannya yang aneh-aneh, misalnya apa itu? Ada mengajarkan tentang ya, asma Allah yang ke-100. Nah, itu biasanya diijazahkan jam 00.00. Jadi ini diijazahkan jam 00.00 antara dia dengan gurunya. Tidak ada boleh sesuatu yang tahu. Karena orang kalau tahu asma Allah ke-100, menurut ajaran ini loh, siapapun yang dengar dia masuk surga. Cacak mana cacak masuk surga, tikus mana tikus masuk surga, nyamuk mana nyamuk masuk surga. Jadi itu rahasia. Makanya tidak disebarkan orang, tidak semua orang tahu. Orang tahu dengan ilmu buku. Apa ajaran tidak yang tahu. Ada ajaran lain yang mungkin ini yang jadi ikon, yaitu adalah namanya sholat mufrad.
Mufrad tuh sembahyang sekali aja seumur hidup. Ada orang setelah itu dia nggak sembahyang lagi. Misalnya usalli ini pikul umuri fardal letara. Sejak aku sembahyang 2 rakaat untuk seluruh tubuhku, untuk seluruh umurku fardu benar ta'ala. Setelah sembahyang selesai dia. Itu Ustaz Banjar orang bertamat sembahyang. Masuk di masyarakat ada Ustaz bertamat sembahyang di mana-mana. Nah, dalam hal ini inilah yang sering terbentur dengan MUI. Karena setelah itu dia nggak pernah sholat lagi. Saya meneliti di Kalimantan Selatan ada yang sudah yang 25 tahun nggak sholat lagi. Yang saya disebutkan di mana? Ada yang 19 tahun nggak sholat, setelah ikut itu nggak sholat. Nah, kita tanya, dari mana dalilnya itu? Ya kan? Dia mengatakan bahwa itu dari Al-Quran. Mereka katakan itu dari Al-Quran. Apa ayatnya? Maka dia katakan, pian periksa saja Al-Quran. Perintah sholat itu mufrad. Aqimus sholah, as-sholah, bukan aqimus sholah. Jadi kalau ini perintah itu mufrad, nah, berarti satu kali aja. Ya kan? Nah itu kalau ngerti bahasa Arab ya kan? Ya. Nah kemudian dia tidak melihat bahwa amaliyah Nabi itu sholat sekali atau berulang-ulang kali. Nah itu yang kita lihat ini. Ada lagi sholat senantiasa sholat, ini dari sembahyang nih. Jadi dia, saya pernah ditanya loh, kamu sembahyang 5 waktu, sembahyang lah, sembahyang kamu itu 5 kali aja kalau sehari yang wajib. Nah, aku ini senantiasa sembahyang. Padahal dia tidak sholat ya kan, senantiasa sembahyang. Jadi 24 jam itu dia sembahyang. Nah itu di dalam hal sholat ajaran. Ada lagi namanya sholat, bahasanya saya kurang tahu ya, bahasa syariat menghutangi Tuhan. Nah ada juga, mereka tetap sholat tapi habis subuh sholat zuhur langsung sholat asar, jamaknya begitu. Akhirnya mereka berhumma dari pagi sampai pulang kamar aktivitas kerja sembahyang lagi, sudah berdahulu dah. Nah itu kan oleh ulama Kepulauan Banjar diantaranya itu menyeleweng, tidak dianggap sesat itu. Pemahamannya yang berbeda dengan pemahaman seseorang. Ada lagi yang diajarkan tentang sholat itu adalah bahwa sholat itu adalah mengingat Tuhan. Salatul zikri ya. Sembahyang itu cukup untuk mengenal Tuhan, sudah ingat dengan Tuhan. Nah ini sehingga mereka tidak perlu untuk beribadah ritual sembahyang lagi, cukup dengan. Nah ini yang ini terbentur dengan ulama secara umum. Saya pernah juga mendengar Pak terkait dengan kondisi di mana sholat itu katanya bentuk gerakan saja atau istilahnya bagian dari lahiriah saja gitu. Jadi hal yang seperti itu dirasa tidak masuk karena ketika sholatnya tidak khusyuk atau apa, itu pun juga sama aja bohong katanya. Nah dengan kondisi seperti itu, apakah kemudian juga porsi-porsi untuk kemudian ini yang istilahnya ada di tengah-tengah kita hingga masyarakat itu memang secara bisa dikatakan sembunyi-sembunyi atau tidak masyhur begitu. Jadi memang karena ajaran itu tidak sinkron dengan kitab-kitab yang masyhur masyarakat, sehingga mereka tidak menampilkan itu. Nah itulah disebut sir. Ketika mereka itu kalau harus sembahyang terus mengenal siapa yang menyembah, siapa yang disembah, ya kan. Lalulah terjadilah di situ namanya ada kebersatuan dengan Tuhan. Nah sekarang mungkin teman-teman juga bertanya-tanya gitu, semenjak banyak kasus viral Pak terkait dengan ajaran A, ajaran B, ajaran C yang kemudian juga mereka mungkin sudah berusaha menyembunyikan. Lalu kemudian di tengah-tengah masyarakat dikhawatirkan ada sebuah pergerakan yang mungkin juga cukup berbeda dari yang masyhur, sehingga dilaporkan dan sampai kepada tahapan persidangan dan hingga proses pembubaran atau kemudian juga mencabut proses pendidikan dan lain sebagainya. Nah, dengan seperti itu, apa yang mungkin bisa menjadi pembeda dan ketika masyarakat dihadapkan dengan ilmu sabuku
dan ilmu yang memang betul-betul bukan pada tempat atau sesat itu. Oke, pertama kalau berkaitan dengan aliran-aliran ya kan, nah, itu banyak juga yang dipilih Syiah, Muhammadiyah itu secara umum ya. Kalau secara khusus dengan ilmu hukum memang banyak juga yang sudah disidang oleh MUI dan sudah diputuskan, artinya pengajian itu tidak dilanjutkan lagi, rekaman-rekaman harus ditarik, kitab-kitab selebaran-selebaran yang dibagikan harus dikembalikan lagi. Nah, dan itu harus dihentikan, dan itu sudah banyak tuh. Kalau saya sebutkan satu persatu di sini ada data agak, tapi ini agak rahasia kan, ini masalah, tapi ada. Nah, kemudian itu ternyata tidak menghentikan perkembangannya ilmu sahabat. Mereka tetap datang udah gurunya. Ya, ketika ditanya oleh TEM, Pakam, MUI, kepolisian, kamu tuh udah belajar, kamu anak silaturahim, ya udah guru. Ya. Nah sekarang salah satu sekretaris MUI di Kalsel ini mengatakan, apa hak kita melarang orang silaturahim? Ya, jadi sebenarnya ketika silaturahim itulah terulang lagi cerita-cerita ajaran-ajaran Mustafa. Jadi dengan ditutupnya sebuah pengajian itu sebenarnya tidak terhenti, mereka tersebar, makin tersebar, dan banyak memang ya, ilmu sabuku ini kan satu sama lain guru-gurunya berbeda, tidak sama ajaran si A si B. Saya meneliti ada sekitar lebih dari 22 varian di Kalimantan ini dalam dan mereka beranggapan bahwa diri mereka itu langsung diajari oleh Tuhan. Hulu Sungai itu ada di salah satu kecamatan itu, mereka mengatakan bahwa senantiasa didatangi oleh Nabi Haidir untuk menyampaikan ajaran itu. Kemudian ada lagi yang varian-varian yang cerita-cerita yang dimasal. Ada mereka yang mengajarkan bahwa pengajian-pengajian itu diajarkan oleh wali-wali masa lalu. Seperti di Banjarmasin misalnya, ada pengajian diumumkan dengan orang yang ngaji muridnya minggu depan yang isi pengajian Sunan Kalijogo. Kemudian minggu depannya nanti insya Allah kita akan diisi oleh Batu Sampur. Seperti itu. Dan ketika jamaahnya sudah siap Di Banjarmasin. iya, lalu ada salah satu istri atau temannya guru itu yang kerasukan, dianggap dia bilang, datang sini, waalaikumsalam, ya kan. Lalu dia masuk secara serupa, lalu dia mengajarkan tasawuf dengan bahasa Jawa kuno, dan itu adalah penjelmaan dari Sunan Kalijogo misalnya. Di lain kali dia katakan ada datang Datuk Sanggu, nanti dia berbahasa Banjar klasik banget seperti itu. Nah ini bermacam analisis ya. Pertama bisa jadi orang itu pandai berakting ya. Kita tidak mengetahui benar salahnya nih. Yang kedua bisa jadi orang tadi dirasuki oleh jin yang mengaku wali songo, Datuk Sanggu atau wali yang. Yang ketiga ya kan, itu adalah bisa jadi itu sandiwara untuk memikat orang, seolah-olah ini kedatangan Songo sebagainya ini ada di banyak itu. Ada pada seperti itu. Ada juga ya variannya pengajian ilmu sabuku itu mereka seperti nggak ada ajar apa-apa, mereka bercerita-cerita tentang kawalia, tentang marifat, tentang mana diri, bicara biasa saja. Terakhir yang Pak Pianto sampaikan tadi, bercerita tentang kewalian dan lain-lain. Ini kan memang secara utuh di Kalimantan Selatan mengenal terkait dengan metode pembelajaran seperti itu yang kita dengar ke almarhum Syekh Muhammad Zaini Naqshbandi, kemudian juga almarhum Guru Zuhdi dan lain-lain. Nah, kalau di Martapura juga mungkin ada Habib Zain Al-Idrus. Ini proses yang kemudian juga kita tahu begitu, dengan prosesnya yang kemudian juga masyarakat ini kan memang betul-betul berpegangan teguh dengan para ulama kita.
kita tahu juga bahwa dengan porsi-porsinya ada yang memang ahli dalam ilmu fikih, tasawuf dan lain-lain. Kalau berkaca pada porsi metode yang ada di Kalimantan Selatan, misalnya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, apakah banyak orang yang berpendapat bahwa itu juga bagian dari tasawuf? Nah, secara utuh kalau misalnya bicara mengenai tasawuf, kategori tasawuf yang mana yang mungkin dipahami ke masyarakat, karena kalimat yang diceritakan mungkin betul-betul ringan dapat diterima, tapi kemudian itu bagian dari ilmu tasawuf. Nah, ini yang banyak ikan kalau guru Zaini, saya pernah belajar ya tahun 95 sampai beliau meninggal, 8 tahun ya. Dengan beliau, saya pernah Senin, dengan guru-guru yang lain juga, itu tasawuf namanya tasawuf amali. Nah, dan tasawuf amali itu ada murid, ada guru, ada syekh, ada Fisiknya murid, ya, ada pembelajaran seperti itu. Jadi istilah kawalian disampaikan oleh guru itu memang ilmu yang masyhur. Nah, dalam kitab Isra Fusail juga ada, ya kan, dalam Al-Quran juga ada tentang kawalian itu. Nah, itu hal-hal yang umum. Jadi ada wali yang masyhur, ada yang mastur, ada yang tersembunyi, ada yang masyhur, ada tingkatan-tingkatan wali, ya kan. Itu memang seperti itu, sehingga ada yang orang tersebut yang ulama, dianggap wali, ada orang-orang yang sepertinya tidak waras gitu kan, yang tadi kita bahas, itu bisa dianggap wali itu tidak. Misalnya ada orang berkamih di masjid, yang itu jangan wali. Kenapa? Mungkin aja di tempat itu sudah ada najis duluan, sehingga dia melihat, wah ini kalau tidak dikami tidak dicuci orang nih karpet masjidnya. Mungkin ada yang beranggapan demikian. Nah, itu di dalam tasawuf itu hal yang masyhur. Nah, sangat beda dengan ilmu sabuku. Sangat beda. Kalau itu kan kita ke orang lain, ya kan, boleh. Tapi ilmu sabuku itu menjadikan diri sendiri, gurunya sendiri. Jadi istilah orang jadi orang wali tidak ada dalam ilmu sabuku. Dan orang sabuku itu orang betul-betul yang sangat ma'rifat kepada Allah. Ustadz Ahmad sendiri kenapa fokus yang kemudian sampai proses penelitian, disertasi, hingga membuat sebuah buku terkait dengan ilmu sabuku orang Banjar ini sendiri? Apa yang kemudian juga menjadi hal pemicu, faktor pemicu untuk kemudian juga tertarik di luar dari memang sebelum-sebelumnya sudah belajar terkait dengan tasawuf amali bersama dengan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dan kemudian juga beberapa ulama-ulama lain? Saya sebenarnya ya mungkin beda ya, agak beda dengan dosen-dosen yang lain ya. Kalau kawan dosen-dosen kan mungkin ahli dalam mempelajari buku, menganalisis. Kalau saya orang suka jalan-jalan, suka travel lah, traveling bahasanya kan. Saya bisa pernah naik motor ya dari Banjarmasin Samarinda ya. Beberapa tahun yang lalu. Kemudian Banjarmasin, Morataya, Puruk Caho pernah juga. Dalam hal penelitian ya, suka. Kalau Banjarmasin Kota Baru itu sudah 4 kali saya pernah. Bahkan bukan Kota Baru, sampai Tanjung Suta, Luntar. Jadi kalau Kota Baru sudah saya putar itu, sudah pernah. Nah, kemudian ya kalau yang di Kalimantan hampir tiap kecamatan sudah saya pernah juga jalan-jalan. Dimanapun saya berjalan, saya suka dengar-dengar orang berbicara di pos, di warung, di jembatan-jembatan, dan itu mereka disitulah tempat bertukar informasi tentang ilmu sabuku. Ya Tuhan juga semuanya aja. Kan bisa orangnya kada sembahyang, ada apa-apa. Sering tuh di warung-warung, di pos, mereka berbicara itu. Maka kita gali aja. Kadang-kadang saya bermalam di hutan, Bro. Misalnya di pinggir hutan ada langgar, saya pura-pura kemalaman aja. Di sebuah malam bisa, dari malam saya bisa menggali informasi. Hal apa yang mungkin bisa dan boleh diceritakan, Ustadz, terkait dengan proses pembelajaran ilmu sabuku yang ada di tengah-tengah masyarakat kita? Mungkin hal yang paling berkesan yang bisa kita pelajari. Kenapa mereka tertarik kan itu ya? Tentu ada daya tariknya ilmu sabuku. Di antaranya yang daya tariknya itu, misalnya di Banjarmasin ada guru ya, Anda datang saya yang bisa kursus, apa yang dalam Anda sudah saya tahu, kelebihan di antaranya
Ya, oh, dompet kamu tuh duitnya 84.000 lah. Kaget ya datang periksa, betul. Orang kopiannya 7 bilah aja gitu tinggal periksa, betul. Dan Semarang, Ahmad. Orang mana? Orang Juwai. Rumah pian warna biru lah. Iya. Di bawah rumah pian tuh ada bekas punggur nyiur. 2 buting. Satu di bawah ambin, satu di barak belakang rumah. Oh, iya. Dia sudah bisa melacak. Kamu hendak minta syarat dagang kah sini? Seperti itu rata-rata. Jadi guru ilmu sabuku itu di samping dia dianggap kasar ya, wali dianggap kasar, dia bisa meramal. Membaca akan apa iya, orang yang perlu gitu ya. iya, sehingga maaf nih, orang yang datang ke ilmu sabuku itu rata-rata keluar dari situ permasalahannya selesai. Nah itu sehingga ilmu sabuku nggak bisa ditutup, guru-gurunya nggak bisa dihentikan, orang datang ke rumahnya itu selesai. Dan maaf, kemarin saya ketika seminar regional Kalimantan, saya kan dicercah oleh para ulama. Seolah-olah saya memilih ilmu sabuku, saya bilang tidak. Walaupun sampai 10 fatwa haram, sesat ilmu sabuku, orang tetap datang kepada guru ilmu sabuku itu. Kenapa? Karena mereka terbuka 24 jam siapa yang datang. Kita coba datang kepada ulama jam tertentu. Maaf, gurunya lagi istirahat. Ya kan? Bicara adab juga misalnya. Iya kan? Belum lagi harus seperti ya Ada birokrasi. birokrasi. Kalau ilmu sabuku Anda datang jam 12 malam, tidak masalah. Jam 1 malam nggak masalah. Itu mereka terbuka. Ini satu kelebihan mereka ya. Nah, di samping mereka dianggap sesat. Yang kedua, mereka nggak pernah minta uang, nggak pernah minta amplop kok. Bahkan kalau kita datang, saya pernah merhatikan itu. Yang mau datang tuh, kamu mau apa ke sini? Pak ojek dulu ya. Mau boleh kamu. Udah lah. Ada ya pas-pasan aku. Ada Din. Apa? Atarakan. Si Din yang bayar. Saya pernah penelitian tuh di Palangkaraya. Tentang seorang guru tasawuf buku nih, saya ilmu tasawuf kan kelas tinggi. Suatu seketika saya di PAL 12 itu, Jantik Riau, saya naik mobil taksi ke Kota Palangkaraya. Kebetulan situ ada guru juga. Gurunya itu yang saya teliti itu. Amat. Ya, anak ke mana? Mau ke kota, anak pasar. Dan terus kira beberapa saat itu kan, ya dulu. Aku benar-benar sih, nggak ngero. Nah, ketika di perbandingan itu saya turun. Ketika yang mau bayar, sudah diberikan haji itu. Biasanya kan kalau guru umum kita yang bayarkan, ya kan? Nah, itu yang membuat orang terpikat. Sekalipun ajaran dianggap sesat, orang tetap ikut dia. Itu loh. Kemudian kalau nggak dikasih amplop nggak masalah juga dia. Nah itu mereka itu. Ada lagi guru di Banjarmasin ya. Itu hebatnya ketika dia orang datang udah dia dengan masalah ada payu hidup nih kan, laki-laki perempuan itu payu datang. Guru ini problemnya anak laki anak mau gini tapi ada yang cocok saus makin orang sakit nih. Oke sih. Dan jari beliau ini bisa melakukan minyak, apakah sihir atau terserah kan, bawang sih ini nggak sempat seminggu 2 minggu depan itu sudah bawa pasangannya ke rumah beliau. Ini sudah beliau sudah meninggal nih orangnya. Ini daya tarik guru-gurunya itu. Atau beliau datang bercerita-cerita aja, tapi kena dengan orang yang datang itu, sehingga aku tadi nampak denda. Nah kali kisah pas nangkut anak takut-takutan terjawab sama. Nah itu kadang-kadang daya tarik mereka. Nah, sehingga ilmu ini sekalipun gurunya dihentikan, orang akan datang akan bawa masalah-masalah. Dan orang bisa saja tidak tahu bahwa itu adalah ulama dari ahli ilmu sabuku itu tadi. Dan itu dia ya namanya tidak ilmu sabuku tapi itu guru makrifat orang bilang. Guru ma'rifat.
Dia latar belakang, maaf nih, ada tamat SD, Hmm. tapi bukan, maaf, dari sekian saya teliti itu hanya satu dua orang yang sekolah tinggi gitu kan, Hmm. sisanya orang biasa-biasa. Kebiasaan ada yang, dan pekerjaan mereka itu ada yang tukang, saya tidak sebutkan siapa dianya, ada yang tukang jual iwak aja, ya kan. Nah, kemudian ada ya petani biasa, dan mereka rata-rata bukan orang kaya. Kalau kalau motifnya mengajarkan ilmu itu ingin kekayaan, karena mereka nggak kaya-kaya, biasa aja. Kalau motifnya masyhur, justru mereka mengajarkan sembunyi-sembunyi. Ini menariknya ilmu sebuku ini. Dan saya suka dengan hal-hal yang apa ya, yang eksotis ya kalau orang saya. Ya, yang seperti itu. Saya ingin tahu apa di baliknya itu. Walaupun saya bukan pengamalnya, saya mengetahui trik-trik mereka dan mengajarkan ilmu-ilmunya, itu sudah begitu indah menurut saya. Terakhir ya mungkin bisa disampaikan. Mungkin kalau ditanya kenapa Ustadz Ahmad tidak menjadi bagian dari pengamal, kan itu betul-betul secara utuh menjadi hak, dan kemudian juga subjektivitas itu di tengah-tengah masyarakat itu bisa beragam. Nah, dengan kondisi yang bisa disampaikan oleh Ustadz Ahmad dalam kesempatan kali ini, karena mungkin juga waktu kita sudah hampir selesai. Ini harusnya ada berapa episode nih Ustaz? Betul-betul, karena betul-betul dari awal saya menikmati akan bahasan kali ini, dan betul tadi yang Ustadz Ahmad sampaikan, eksotis untuk kemudian juga menarik untuk disampaikan, karena sekalipun misalnya itu dilakukan penolakan dan orang bilang tidak, tapi menjamurnya ini kian banyak. Terakhir yang ingin disampaikan ke masyarakat, ke teman-teman secara luas, bahwa proses dari pengenalan diri, kalau terakhir, kalau ilmu sebuku ini kan berkaitan dengan pengenalan diri yang mungkin bisa dilakukan deh Ustaz, secara langkah yang bisa paling minim yang mungkin bisa kita lakukan untuk pengamalan dalam hidup. Karena kalau kita mendengar dari Tuan Guru kan memang kita belajar akan rendah diri, bukan rendah hati tapi rendah diri, merasa diri lebih tidak lebih baik dari orang lain, dan kemudian juga merasa orang betul-betul harus dimuliakan, dan merasa segala sesuatunya terjadi atas kehendak Allah, Nur Muhammad dan lain sebagainya, kan terus berkembang di tengah masyarakat. Iya. Hal apa yang mungkin harus kita menjadi pegangan, dan langkah apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk pengenalan diri dengan makna tersebut? Ya pertama harus kita ya tetap menjadikan diri kita adalah santri. Saya sampai hari ini tetap hampir tiap hari duduk di majelis ilmu ya untuk belajar. Karena walaupun sudah dokter, bukan berarti ilmu kita nih hebat. Justru saya tambah jadi dokter, tambah bahwa tidak apa-apa. Jadi mesti kita duduk dengan ulama. Sekalipun maaf nih, saya duduk ada ulama itu, ustadz itu, mahasiswa saya duduk di sini. Dan itu berat, kalau tidak biasa berat duduk di majelis yang notabene dia bercerita. Tapi di situ kita mengenal, kita tidak apa-apa. Ya kan? Nah ini satu, jadi seringlah belajar dengan ulama. Nah itu kan. Yang kedua adalah cara itu bagaimana mengamalkan. Kita juga silaturahim dengan mereka, bagaimana kehidupan mereka, ya kan? Bagaimana amal ibadah mereka, ya. Itu bagi saya seperti itu. Yang ketiga, kita juga sampai kita mengajar, kita akan berbuat baik dengan mereka. Dan juga satu hal yang menurut saya yang sampai saat ini, kita harus banyak berjalan di muka bumi. Ada bahasa guru saya yang nyeleneh ya, bukan nyeleneh sebenarnya. Makem banyak berjalan mana-mana. Kenapa guru? Nah, supaya kamu pada canggung masuk surga ada kerja. Masya Allah. Nanti surga terlalu luas. Kalau kamu kada suka kemana-mana, nggak masuk surga keluasan, hanya masuk pingsan ya kamu dah istin. Dan itu ternyata oke, saya setuju menurut. Setuju saya. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah 24 provinsi di Indonesia. Ya. Pokoknya di Sumatera hanya 2 provinsi yang belum saya datangi. Sumatera Barat dan Bengkulu. Ya kalau di pulau ya ada Bangka Belitung. Yang lain sudah pernah. Kalau Jawa sampai NTT sudah pernah semua. Dan Kalimantan, semua Kalimantan sudah pernah. Bahkan
Yang belum cuma Brunei, Sabah pernah, kemudian Sarawak juga pernah, Sulawesi itu. Dan kalau negara baru 6 negara berjalan. Nah, karena orang-orang sufi itu kan, ajaran sufi itu berusaha untuk mengungkung diri di dalam kamar tersembunyi. Betul. Itu hanya sewaktu-waktu. Orang sufi itu rata-rata berjalan. Al-Ghazali dari Tos, perbatasan Afghanistan dengan Iran, itu dia jalan kaki sampai ke Mekah. Mendapatkan ilmu pengetahuan itu bukan dalam kamar, bukan dengan kajian-kajian, tetapi di lapangan. Jadi ilmu itu bukan husuli saja, tapi huduri. Ilmu bukan alfazul ilmu saja, tapi hakikatul ilmu. Misalnya nih, saya contohkan nih, ada alfazul ilmu, ada hakikatul ilmu. Alfazul ilmu itu apa arti sabar? Bagaimana tingkatan sabar? Sabar itu apa saja? Sabar marah-marah, sabar dalam ini, sabar dalam ujian dan sebagainya kan itu. Itu namanya alfazul ilmu. Hanya di kepala. Tapi yang penting dalam tasawuf itu adalah hakikatul ilmu. Misalnya saya ngajar, waktu belajar dengan kiai saya di Sragen, saya ngajarkan sabar. Saya belum tentu sabar. Hidup ini kalau ingin sukses, mesti sabar. Dunia akhir. Ada santri kalau dengar. Apa ya? Di Jawa kan kalau kiai makin berwibawa tuh makin halus suaranya. Apa ya? Apalagi? Yang dimulai apa? Sabar. Nah itu kan ternyata mengeluarkan kata-kata sabar tidak sabar. Itu hakikat ilmu. Atau kita lawan bini, lawan ayang nih. Nah, ini sudah mulai dunia nih. Ditelepon bini. Ambil bang. Ada nge. Bini madang di pasar kan. Janji kita 5 menit ambil. 5 menit dah. Pian ambil ikan aja. Tumat lagi. 5 menit dia punya pulang. Lapah madi. Pian nyawas banana. Bawa. Sabar-sabar bang. Kode penyabaran lalu. Kayak apa hendak baik kenapa kada sabar? Jadi bingung. Yang sabar siapa? Yang disuruh sabar siapa? Itu beda antara teori kata-kata dengan hakikat. Maka ilmu sabuku ini sebenarnya memindahkan dari teori kepada hakikat. Saya nyuruh Anda sabar, tapi saya marah-marah. Wah sabar Allah, tapi saya yang sini nggak sabar, ya kan? Itulah hakikat dalam kehidupan itu beda sebenarnya. Beda. Nah banyak tuh yang lain yang menarik ya. Jadi alhamdulillah, makanya saya belajar tuh naik motor. Kadang-kadang, dok, saya kan ditanya, kemana pian? Truk jauh, kayak apa? Si motor, lapahnya, ya kan? Kayak apa mun hujan? Hujan kita. Kayak apa mun kimpis ban? Tambeli. Kayak apa mun lapar? Makan. Di mana makan? Untung. Kada di warung makan kan? Di warung tuh orang berjualnya aja. Kayak apa lapar? Istirahat. Macam-macam pertanyaan. Akhirnya saya balik kan. Maka aku nang tolak. Kenapa? Pian nang apa? Nah, begitu. Jadi saya berbeda dalam belajar ilmu sabuku dengan kehidupan itu. Hidup itu dijalani. Hidup itu jalan. Kalau ada masalah boleh sih. Bukan menghayal masalah berdulu. Lapah hidup. Ya kan, ini kan tak boleh bahasa Banjar nih. Jadi orang nih, maaf nih, saya bukan orang dosen yang pintar. Oh, dosen biasa saja. Kalau dosen pintar tuh 10 langkah ke depan hitungnya. Saya malas menghitung ke depan. Saya laju aja. Terus melangkah. Ya kalau inginnya sukses, alhamdulillah. Kalau nggak sukses, apa kegagalan saya? Di situ. Nggak pernah mikirkan. Termasuk maaf nih, cerita tentang saya S3. Banyak mengatakan, berat itu S3 Jakarta. Apalagi beasiswa nasional. Iya kan? Banyak tuh macam-macam kawan-kawan kunjing-kunjing. Topolnya tinggi, apanya tinggi. Saya bilang begini aja. Saya kan ikut tes. Ya kan? Kalau lulus alhamdulillah. Kalau nggak lulus, memang saya nggak pinter ya kan? Nggak masalah, saya nggak malu. Alhamdulillah lulus. Ya kan? Tes topol. Nggak pernah silver topol. Ya kan? Justru saya lihat topol yang banyak tuh, saya jawab aja duluan. Habis dijawab, hanya yang baca Ibu Dudi. Karena kalau orang pintar baca dulu, kalau saya jawab dulu, baru baca. Ternyata lulus aja.
Nah, itulah. Jadi hakikat dalam kehidupan tuh dijalani, dirasakan, diresapi. Baru teori ilmu itu akan muncul dalam kehidupan. Nah, ini pembelajaran saya dari ilmu sabuk itu. Baik. Ini di komersil nggak sih, Ustadz? Hmm? Di komersil nggak sih? Ya, Ini saya dari tadi teman-teman ngelihatnya, mohon izin. ya boleh. Ini ada buku ilmu sabuku yang betul-betul memang ditulis oleh beliau, yang tentunya juga ada kalimat di bawahnya perkembangan, daya tarik dan pengaruhnya. Kalau saya tanya, ini di komersil atau dijual atau orang mau baca, mau belajar, mau lihat, ini kira-kira dari mana? Ini sudah banyak tersebar sebenarnya di luar Kalimantan Selatan. Tapi di Kalsel saya malu menjual karena tulisannya nggak baik-baik amat gitu kan, biasa-biasa aja. Aduh, Tapi di Jawa banyak terjual langsung di penerbit ya. Masya Allah. Mereka pesan langsung penerbit. Sekalian beli, saya kirim ini penerbit. Saya tidak mengambil apa-apa dari buku itu. Bahkan kalau di sini sepertinya saya kasihkan aja. Masya Allah. Jadi kalau kira-kira orang Banjar, Ustadz, mau dapat ini kira-kira kemana? Bisa di penerbit ini kan, ini saya terbitkan di Dialektika Dialektika. Pemulang. Tapi LP2M juga menerbitkan dengan versi yang agak sedikit beda. Ada di LP2M juga ada. Di LP2. Ini kalau dibeli di penerbit itu harganya 127.000. Tapi kalau dengan saya jual harganya 60.000. Separohnya. Ya, 60.000 ya. Saya juga bingung kenapa tulisan saya ada. Ini saya ambil dari jurnal saja, ada 300 jurnal, dari hampir lebih 500 jurnal saya baca. Sehingga daftar pustangan juga lumayan lah. Masya Allah. Terus dari disertasi juga sebagian saya kutip, kemudian dari buku-buku. Baik, Masya Allah. Ini menjadi sebuah tayangan yang sangat menarik, teman-teman, dan tentunya juga mungkin rasanya kalau sama Ustadz Ahmad tidak cukup waktu 1 jam, karena tentu banyak hal yang tentunya juga akan dibahas. Kita harapkan memang beliau selalu sehat, insya Allah. Amin amin. Dan tentunya juga insya Allah traveling atau apapun itu kemudian diberikan keselamatan, kemudahan. Amin. Dan tentunya juga insya Allah kita semua bisa banyak belajar dari beliau. Beruntung teman-teman mahasiswa yang pernah diajarkan ilmunya oleh beliau. Dan kita tahu juga bahwa dalam tayangan ini menjadi momentum dokumentasi yang insya Allah menjadi tayangan yang bisa kita saksikan kapanpun dan dimanapun berada tentunya. Sekali lagi terima kasih Ustadz Ahmad. Semoga tentunya proses pembelajaran hari ini bisa dilanjutkan, dan UIN Antasari, kita semua keluarga UIN Antasari dan tentunya teman-teman yang ada di daerah Kalimantan Selatan, beruntung kita kemudian juga bisa banyak belajar, banyak tahu, dan banyak porsi untuk kemudian kita mengetahui sejauh dan sejarah terkait dengan ilmu sabuku, terkait dengan tulisan beliau, maupun juga akhlak atau amal-amal yang beliau tampilkan dalam keseharian. Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan program podcast Banjar dan Melayu. Terima kasih juga untuk Sobat Antasari semua. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan terkait dengan program podcast Banjar dan Melayu yang hadir di official YouTube UIN Antasari. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan dan Ustadz Ahmad mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.